Masalah adalah sebuah lembar ujian kehidupan. Jika memandang sebuah masalah, pandanglah itu adalah sebuah lembar ujian kehidupan. Tidak ada kok hidup tidak diuji itu. Sama seperti kehidupan ini kan sekolah alam sebenarnya. Kita hidup, maka kita sama seperti belajar, sama seperti sekolah itu. Jadi ada tahapan ujian-ujiannya. Ada UTS, ada UAS, kan gitu. Ada tengah semester, ada ujian akhir. Kan begitu, kehidupan pun sama. Jika sekolah itu mau naik tingkat, maka ada ujiannya dulu. Manusia pun sama. Jika Allah ingin mengangkat derajatnya, mengangkat dia dari tidak sukses menjadi sukses, dari miskin menjadi kaya, dari bodoh menjadi pandai, pasti ada ujiannya. Tinggal persoalannya, setiap menghadapi masalah kehidupan, mengerjakan lembar ujian kehidupan itu, kita sukses atau tidak, kita lulus atau tidak. Jika kita lulus dalam ujian itu, maka sama seperti sekolah. Jika lulus ujian, maka tahun depan kita akan naik tingkat dari kelas 1 menjadi kelas 2. Atau ada ujian akhir, kita lulus atau tidak, kemudian kita nanti naik ke jenjang pendidikan atau level yang lebih tinggi. Sama juga seperti kehidupan. Maka jangan pernah takut atau lari dari sebuah masalah. Anggap itu, nikmati aja. Jadi ya seperti kita menikmati sekolah itu, kita ada pendidikannya. Kemudian di beberapa pos itu kita harus ada ujian-ujiannya. Intinya fokus, konsentrasi untuk lolos dari sebuah ujian, mengerjakan dengan benar semua soal-soal itu. Karena kita nggak bisa menghindari dari ujian kehidupan. Sama seperti sekolah, nggak mungkin Pak saya mau sekolah tapi nggak usah ujian. Apa bisa? Ya bisa, tapi kamu harus kelas 1 aja, nggak usah naik. Itu nggak usah lulus karena kamu nggak mau ujian. Sama seperti hidup. Orang yang nggak lari dari masalah, orang yang menghindari sebuah masalah, maka dia nggak akan pernah lulus, dia nggak akan pernah naik tingkat. Saya punya gambaran. Ada orang kaya, hidupnya sudah mapan, sebenarnya dia bisa makan enak di rumahnya, di restoran. Tapi kadang-kadang suatu saat kita akan lihat orang itu naik gunung, orang itu masuk ke hutan camping, dia kedinginan, kepanasan di hutan dan di gunung itu, bersusah payah hanya untuk makan di atas gunungnya. Pertanyaannya, kenapa Anda bersusah payah semacam itu? Karena nikmat sekali makan sambil camping itu, sambil hiking misalkan, atau menyeberangi lautan pergi ke pulau terpencil naik perahu berdayung. Makan di sana, di pulau atau di atas gunung itu nikmat sekali rasanya. Kalau nggak percaya tanya sama orang-orang itu, makan di tengah laut sama di atas gunung, makanan yang nggak enak menjadi enak. Jadi masalahnya adalah begitu. Kalau mereka makan di rumah itu nggak jadi masalah bagi dia, jadi kurang bisa menikmati. Inna ma'al usri yusro. Jadi kadang-kadang Allah itu menaruh kenikmatan itu setelah kesusahan. Jadi orang yang nggak susah mencari susah kok, mencari susah. Orang yang kaya raya sebenarnya bisa membeli mobil mewah, tapi kenapa mereka beli mobil antik? Yang jelas susah, ngerawat mobil antik itu susah, onderdilnya mahal, tidak semua bengkel bisa mengerjakan itu, mencari kesusahan. Tetapi saat orang itu bisa menyetir atau mengendarai mobil antiknya, itu ada kenikmatan tersendiri. Jadi intinya jangan pernah lari dari masalah, dinikmati aja hidup itu, karena inna ma'al usri yusro. Jadi setelah kesusahan pasti ada kemudahan, atau dari penderitaan pasti ada kenikmatan, ada kebahagiaan di balik itu. Bahkan orang yang tidak punya masalah pun mencari masalah. Ya tadi yang saya gambarkan itu, pergi ke pulau lain, nyebrang, kadang berenang atau mendayung perahu. Akhirnya dia saat capek sampai di pulau itu atau naik ke atas gunung dan nyampe di atas gunung, mereka bisa menikmati kehidupannya, menikmati makanannya, udara yang lebih fresh dan yang lain. Yang penting lagi ada sebuah perasaan puas. Dia mampu melewati lautan, dia mampu naik ke atas gunung. Itu ada perasaan kepuasan itu. Itu juga sebuah kenikmatan. Itu ya. Jadi anggaplah masalah itu adalah sebuah lembar ujian kehidupan, dan kita akan ditentukan di situ. Kenapa masalah selalu membuat kita pusing, membuat memeras energi dan pikiran? Ya iya. Nah, kalau segala hal yang tidak membuat kita pusing, tidak membuat kita memeras otak dan tenaga dan pikiran, itu bukan masalah bagi kita. Makanya masalah orang itu tergantung levelnya.
saya punya uang 100 juta. Apakah beli sepeda motor harga 25 juta atau 35 juta ini masalah bagi saya? Tidak akan buat saya pusing. Saldo di rekening saya ada 100 juta. Tinggal beli aja. Sepeda motor yang model apa? 40 juta atau 30 bisa. Tapi kalau saya menginginkan sebuah rumah atau villa di atas gunung yang hanya punya modal 100 juta, masalah bagi saya. Akhirnya saya memeras otak, memeras pikiran bagaimana uang 100 juta bisa membuat rumah di atas gunung. Cukup apa enggak? Kalau enggak cukup bagaimana mencari tambahannya, atau membuat rumah yang dari bambu saja lah, nggak usah mewah, yang penting punya. Itu menjadi masalah, menjadi pikiran saya, jadi angan-angan saya bagaimana menyelesaikan itu. Contoh seperti itu. Jadi anak TK nggak mungkin dikasih masalah yang levelnya anak SMA. Nah, anak SMA ketika punya masalah seperti anak TK kan nggak jadi masalah. Oh, paling gambar, paling nyanyi-nyanyi nggak jadi masalah. Itu ya, jadi masalah tetap akan diberikan oleh Allah sesuai dengan level kita. Maka jika kamu merasa kamu diberikan masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga kok berat, berarti jika kamu memandang bahwa masalahmu kok berat, jangan mengeluh, harusnya bersyukur. Karena ketika Allah memberikan kamu masalah yang berat, berarti Allah percaya kamu mampu menyelesaikan itu. Berarti kamu dipercaya Allah untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang berat, dan kamu akan punya sertifikat yang keren nanti setelah lulus itu. Itu ya, jadi pandang aja dengan husnudon kehidupan ini. Anggap masalah itu karena Allah percaya sama kita. Jadi sama seperti sekolah, kamu diberikan lembar ujian, berarti gurumu percaya bahwa kamu sudah waktunya naik tingkat, naik derajat. Maka diberikan sebuah lembar ujian itu, dan yakin bahwa gurumu juga yakin loh sebenarnya pasti kamu bisa mengerjakan. Karena nggak mungkin guru memberikan soal yang sekiranya kamu nggak bisa mengerjakan. Sama seperti Allah juga. Jadi Allah atau Tuhan memberikan persoalan pada kita karena Tuhan itu yakin bahwa kita mampu menyelesaikan ujian itu dan sudah menyiapkan level atau derajat yang lebih tinggi. Itu, jadi anggap aja masalah adalah sebuah lembar ujian kehidupan, dan kita harus fokus untuk lolos atau bisa menyelesaikan ujian itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bisa lolos atau menyelesaikan ujian dengan manis, dengan mulus, sehingga kita selalu bisa naik derajat baik di sisi manusia maupun di sisi Tuhan. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.